Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, oke? Perkenalkan, nama saya Jihad Rahmat. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang gambar teknik. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang fungsi, sifat, dan peraturan gambar teknik. Ada sedikit tambahan, mungkin kawan-kawan bisa mengikuti atau mencobanya di rumah nanti. Yaitu di sini ada sedikit praktik tentang pembuatan garis tepi dan juga etiket. Nah, itu merupakan hal dasar yang untuk membuat gambar teknik gitu. Oke, langsung saja mungkin ya. Apa sih gambar teknik? Apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari gambar teknik itu ialah sebagai alat komunikasi untuk menyatakan maksud dari seseorang ahli teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk ahli teknik. Nah, gambar diharapkan dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Keterangan-keterangan dalam gambar yang tidak dapat dinyatakan dengan bahasa lisan harus diwakili oleh lambang-lambang. Nah, biasanya di gambar teknik itu ada simbol-simbol khusus atau ada lambang-lambang khusus yang biasanya dimengerti oleh ahli teknik. Karena itu, kualitas keterangan yang dapat diberikan dalam gambar tergantung dari keterampilan juru gambarnya itu sendiri. Jadi yang menggambar itu harus bisa menggambar dengan gimana caranya gambar dia bisa dibaca oleh orang lain atau oleh ahli teknik itu sendiri. Sebagai juru gambar, sangat penting untuk memberikan gambar yang tepat dan mempertimbangkan kemampuan pembacanya. Untuk pembaca, yang terpenting adalah mengumpulkan keterangan sebanyak yang dapat dibacanya dengan teliti. Jadi begitu, itu menurut fungsi gambar teknik. Dan untuk sifat gambar teknik itu sendiri terbagi menjadi 4. Nah, di sifat gambar teknik itu memiliki tujuan pembuatan. Nah, tujuan pembuatannya itu ada 4, yaitu yang pertama gambar internasional, yang kedua itu ada gambar populer, yang ketiga itu ada gambar sederhana, yang keempat ada gambar modern. Nah, di sini yang gambar internasional maksudnya itu adalah pada awalnya standar gambar itu hanya berlaku di sebuah perusahaan. Antar perusahaan memiliki standar yang berbeda pastinya. Seiring dengan meluasnya perdagangan dan hubungan antar negara, maka dibutuhkan standar yang sama secara internasional pastinya kan, biar antar perusahaan itu memiliki standar yang sama seluruhnya. Nah, pada akhirnya aturan dan simbol-simbol diseragamkan untuk memperoleh kesamaan persepsi secara internasional terhadap sebuah gambar. Nah, itu dari gambar internasional. Mengapa ada gambar internasional begitu? Nah, terus yang kedua itu yang gambar populer. Nah, pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan gambar teknik semakin meningkat. Untuk itu, penetapan standar berfungsi mempopulerkan gambar teknik di sebuah kalangan. Hubungan yang erat antara bidang-bidang industri seperti permesinan, perkapalan, arsitektur, teknik sipil itu menyebabkan tidak mungkin menyelesaikan suatu proyek karya hanya oleh satu bidang teknik saja. Pasti membutuhkan banyak bidang di situ. Untuk itu telah menjadi suatu keharusan untuk menyediakan keterangan-keterangan gambar yang dapat dimengerti oleh semua bidang-bidang di atas yang tadi telah saya sebutkan itu. Setiap bidang mencoba untuk menyatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar yang ada. Nah, itu penjelasan dari gambar populer. Selanjutnya ada gambar sederhana yang ketiga. Nah, gambar sederhana ini dia itu penghematan tenaga dalam menggambar. Nah, bukan hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu perencanaan dan penghematan biaya. Oleh karena itu, gambar di sini itu dibentuk dalam
sesederhana mungkin, tapi tetap dapat dimengerti oleh ahli teknik itu tersendiri. Selanjutnya yang keempat itu ada gambar modern. Nah, ini sudah pasti karena pesatnya kemajuan teknologi, karena era globalisasi yang sekarang sungguh benar-benar modern gitu tuh. Jadi standar gambar juga dipaksa untuk mengikuti melalui cara-cara modern yang telah dikembangkan, seperti pembuatan film mikro, berbagai macam mesin gambar otomatis, dan menggambar dengan bantuan komputer atau yang biasa disingkat CAD. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari gambar teknik. Nah, selanjutnya itu dalam penggambaran teknik itu sendiri, kita itu nggak hanya langsung menggambar, tidak, melainkan ada peraturan-peraturan dalam menggambar teknik. Nah, sesuai dengan standar ISO, International Standardization for Organization, dan NNI, Netherlands Normalische Institute. Selanjutnya, kertas gambar diberi garis tepi. Nah, ini wajib. Jadi sebelum kita menggambar, misalkan kita mau menggambar di kertas polos, nah kita tidak boleh langsung menggambar begitu saja. Namun, kita harus membuat garis tepinya terlebih dahulu. Nah, ukuran garis tepi ini tidak sembarangan. Kita pengen 2 cm, kita pengen 1 cm, tidak. Melainkan aturannya itu ada untuk membuat garis tepi ini. Jadi gimana kertas? Kita mau pakai kertas apa nih? Kita mau pakai kertas A0 atau A2, A1, A4 yang biasa ada banyak kita pakai. Nah, itu ada aturannya untuk garis tepinya itu sendiri. Untuk patokannya itu bermulai itu dari kertas A0. Mengapa dari kertas A0? Karena kertas A0 merupakan kertas paling dasar, kertas yang paling besar. Nah, semua kertas itu dibagi dari A0 itu sendiri. Nah, untuk aturannya itu dari kertas ukuran A0 sampai ukuran A3 itu garis tepinya untuk sisi kiri itu memiliki kewajiban untuk seluruh kertas mulai dari A0 sampai kertas A5 itu memiliki kewajiban untuk garis tepi sebelah kiri. Nah, ukurannya itu 20 mm atau 2 cm. Untuk sisi kanan, sisi atas, sisi bawah, untuk kertas A0 sampai A3 itu memiliki kepanjangan 10 mm atau 1 cm. Nah, untuk kertas A4 dan kertas A5 untuk sisi kiri yang pasti wajib yaitu 2 cm atau 20 mm. Nah, untuk sisi kanan, sisi atas dan sisi bawahnya itu panjangnya itu 5 mm atau 0,5 cm. Nah, itu untuk aturan dalam gambar teknik. Nah, aturan ini digunakan pada pembuatan garis tepi. Garis tepi ini ingat ya, sekali lagi wajib pakai garis tepi. Nah, terus untuk selanjutnya selain garis tepi, dalam suatu gambar teknik itu pastinya ada etiket atau biasa disebut juga kepala gambar. Nah, setiap gambar kerja yang dibuat harus ada etiketnya. Nah, etiket ini dibuat wajib ada di kanan bawah kertas. Mau itu posisi kertas potret ataupun posisi kertas landscape, itu selalu ada di posisi kanan bawah. Nah, untuk etiketnya ini sendiri biasanya berisi nama yang membuat gambarnya, judul gambar, nama instansinya, itu baik lembaga perkantoran, perusahaan, atau sekolah, atau universitas. Jadi instansi, lalu ada tanggal menggambarnya, kapan gambarnya, kapan selesainya, lalu ada tanggal diperiksa. Nah, tanggal diperiksa ini diperiksa oleh pemeriksanya. Lanjut ada ukuran kertas yang digunakan dicantumkan juga di dalam etiket. Selanjutnya ada skala gambar, jenis proyeksi, satuan ukur yang digunakan. Nah, satuan ukurnya ini kita menyesuaikan skala yang kita pakai. Kita mau pakai skala berapa? Nah, itu menyesuaikan kitanya pakai satuannya apa, sentimeter kah, milimeter kah.
Selanjutnya ada berbagai jenis data lainnya, biasanya ditaruh di kolom keterangan. Selanjutnya untuk skalanya sendiri, skala ini merupakan perbandingan ukuran antar objek pada gambar dengan ukuran benda yang sebenarnya, pastinya kan. Nah, skala dikelompokkan menjadi skala sebenarnya, skala diperbesar, dan skala diperkecil. Bilangan skala yang direkomendasikan untuk gambar teknik ini menggunakan 1, 2, 5, dan 10. Jadi maksudnya ini, misalkan di sini ada skala diperbesar. Nah, skala diperbesar itu otomatis berarti kan ukuran di kertas itu lebih besar. Nah, jadi misalkan 50 banding 1, 20 banding 1, 10 banding 1. Nah, itu untuk skala diperbesar. Ada 5 banding 1, 2 banding 1. Nah, kalau untuk ukuran yang sebenarnya itu cuma ada 1 biasanya, pasti dong, karena ukuran sebenarnya kan sesuai apa yang digambar dan apa yang ada di aslinya. Jadi 1 banding 1 skalanya. Nah, untuk skala pengecilan atau skala perkecilan ini, di sini ada 1 banding 2, ada 1 banding 5, ada 1 banding 10, 1 banding 20, 1 banding 50, 1 banding 100, 1 banding 200, 1 banding 500, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kok 1 banding 10? Nah, maksudnya 1 banding 10 ini artinya misalkan di sini satuannya cm. Nah, saya menggunakan satuan cm. Jadi maksud 1 banding 10 itu artinya 1 cm digambar mewujudkan 10 cm di aslinya. Nah, jadi begitu. Begitupun dengan yang lainnya. Misalkan 1 banding 100, otomatis 1 cm digambar di wujud aslinya 100 cm. Nah, jadi begitu. Nah, setelah penjelasan ini saya akan menunjukkan hasil gambar saya tentang garis tepi dan etiket. Nanti kalian bisa mencontoh dari gambar saya untuk mengikuti di rumah. Karena kita kan punya waktu yang lumayan nih, daripada kalian di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, kalian bisa nih coba-coba bikin garis tepinya dulu dan bikin etiketnya. Oke? Lanjut aja, saya akan menunjukkan hasil pembuatan. Nah, ini merupakan gambar yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ukuran sebelah kiri itu ukuran wajib. Mau itu kertas A0 sampai A5, sebelah kiri ini garis tepinya dari sisi paling luar itu ukurannya 2 cm atau 2 mm. Mau kertas dari A0 sampai A5 itu sama semuanya. Nah, untuk ukuran kertas yang saya gunakan ini ukuran A4, dia garis tepi kanan, garis tepi atas, dan garis tepi bawah itu menggunakan ukuran 5 mm atau 0,5 cm. Nah, di sini ini yang saya maksud dengan etiket. Selalu berada di pojok bawah kertas. Mau itu bentuknya landscape, mau itu bentuknya potret, selalu ada di pojok kanan bawah. Nah, sebelah sini, ini sebelah kirinya yang ukuran wajib. Nah, di dalam etiket ini berisi tentang keterangan-keterangan. Ada proyeksi, ada instansi, ada skala, satuan, tanggal. Ini tanggal dibuatnya gambar. Untuk ada gambar, ada digambar oleh siapa, ada kelas, ada diperiksa ini nanti dinilainya oleh siapa. Ada di sini ada judul, ada nomor ini maksudnya nomor gambar. Jadi gambar ini gambar keberapa yang kita buat. Ada ukuran kertas. Nah, di sini ada kolom keterangannya. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini 18 cm. Saya menggunakan 18 cm. Untuk kolom instansi menggunakan 4,5 cm. Untuk kolom judul menggunakan 9 cm. Untuk kolom nomor menggunakan panjang 3,5 cm. Untuk ukuran kertas saya menggunakan 1,5 cm. Untuk kolom proyeksi dan kolom keterangan saya menggunakan 3,5 cm. Nah, di sini ada skala, ukuran kolom skala, satuan dan tanggal ini saya menggunakan 4,6 cm.
Nah, sisanya itu untuk kolom digambar, kelas, dan diperiksa. Nah, ini contohnya. Kalian bisa mengikuti gambar ini ya. Kalian di rumah buat sendiri, coba-coba membuat gambar ini, dan selalu ingat patokannya, aturannya menurut ISO. Untuk kertas A0 sampai A3 itu garis tepi sebelah kiri wajib 2 cm, untuk garis tepi kanan, bawah, dan atas menggunakan ukuran 1 cm atau 10 mm. Untuk kertas A4 dan A5 itu garis tepi sama 2 cm atau 20 mm. Garis tepi bawah, atas, dan kanan itu menggunakan 5 mm ukurannya atau 0,5 cm. Nah, nanti kalian sendiri buat di rumah ya. Jangan tidak, kalian coba-coba, asah kemampuan kalian. Nah, dan satu lagi yang paling wajib, pada saat kalian menggambar gambar teknik, kertas yang kalian gunakan harus benar-benar bersih, tanpa noda, tanpa lipatan. Oke? Kalian lihat, nanti kalian buat di rumah ya ukurannya seperti yang saya jelaskan barusan. Garis tepinya untuk ukuran etiketnya saya menggunakan 18 cm. Oke. Nah, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, tetap di rumah.